Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk segala anugerah yang kami terima sepanjang hari ini. Ajar kami untuk memahami dan mengerti bahwa Engkau senantiasa selalu memelihara kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan untuk kita hari ini sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP, kita ambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 hingga ayat ke-18. Dan yang menjadi pembimbing ayat 14, demikian firman Tuhan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa diungkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, inilah penjelasan dari Paulus, beda dari perjanjian lama dengan perjanjian baru. Paulus mengangkat peristiwa di mana Musa ketika dia menghadap Tuhan, kemudian dia turun menghadap bangsa Israel di lereng Bukit Sinai. Mukanya bercahaya, sehingga orang-orang Israel tidak dapat melihat mukanya, karena kemudian Musa harus menutupi wajahnya, mukanya, agar bisa bertemu dengan orang Israel. Konsep ini adalah sejalan dengan bahwa dalam konsep perjanjian lama tidak ada yang bisa melihat wajah Tuhan. Karena barang siapa yang melihat wajah Tuhan, dia akan mati. Karena itu Tuhan dilihat melalui apa? Firman-Nya yang disampaikan melalui Musa. Kemudian peristiwa-peristiwa yang Tuhan lakukan dalam sepanjang sejarah bangsa Israel. Tetapi di perjanjian baru, Paulus memberitahu hal yang baru, bahwa di dalam Yesus selubung itu telah dibuka. Kita sudah bisa dapat bertemu secara langsung dengan Tuhan melalui Yesus. Sebab Yesus pernah hadir di tengah-tengah dunia ini dan pernah hidup bersama-sama dengan orang-orang pada zamannya. Dan pada saat ini kita mengenalnya dengan perbuatannya dan segala apa yang dia lakukan. Karena itulah Paulus mengajak orang-orang di Korintus, jangan lagi seperti pemahaman perjanjian lama, karena menurut Paulus, di dalam Kristus, di dalam Yesus, semua rahasia, rencana, keinginan, apa kemauan Tuhan sudah diungkapkan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan sejak dunia ini ada, adalah supaya semua orang selamat dan memperoleh kehidupan yang selalu diberkati. Karena itu untuk menjadi orang yang selamat dan orang-orang yang selalu diberkati, tidak perlu lagi menutupi wajah. Yesus telah membuka itu segalanya. Di dalam konsep perjanjian lama, Bait Allah harus dibatasi dengan tirai-tirai antara imam-imam dengan pihak para laki-laki, dibatasi lagi dengan pihak perempuan, dan dibatasi dengan pihak musafir. Tetapi ketika Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai, tirai itu terkoyak. Dan itu artinya bahwa batas-batas pemisah antara imam-imam dan batas pemisah antara imam dengan laki-laki dan perempuan
sekarang tidak lagi berlaku. Itu artinya tidak lagi seperti perjanjian lama bahwa semua orang sudah dapat bertemu dengan Tuhan, bertatap muka dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara langsung. Itulah yang disebut oleh Paulus. Karena itu sebenarnya sebagai orang Kristen kita mempunyai anugerah yang terbesar sekarang, sebab tirai-tirai atau selubung-selubung yang menutupi penglihatan pertemuan kita, persekutuan kita dengan Tuhan telah dibuka melalui Kristus. Dengan demikian sebenarnya setiap orang percaya harus mengambil cara dan metode yang telah dilakukan oleh Tuhan, bahwa hidupnya harus membuka selubung-selubung. Apakah itu topeng-topeng, apakah itu sandiwara-sandiwara, atau perbuatan-perbuatan yang disembunyikan, karena segala sesuatu sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu kita bebaskan diri, kita lepaskan topeng kita, kepalsuan kita, sandiwara kita. Sebab Tuhan telah memperlihatkan cara yang seperti itu, di mana selubung yang selama ini menutupi wajah orang Israel, wajah Musa yang tidak bisa melihat Musa secara langsung, di dalam Yesus telah dibuka. Demikian juga kata Paulus dalam firman ini. Selama bangsa Israel belum membuka selubung itu, mereka tidak akan mengerti apa yang difirmankan Tuhan, walaupun mereka membaca. Artinya rahasia Tuhan itu masih tersembunyi, rencana Tuhan itu masih belum jelas bagi mereka, tetapi di dalam Yesus segala sesuatu sudah terbuka secara jelas dan pasti. Arah perjalanan kita, tujuan kita, dan pengharapan kita, bahwa Tuhan telah menyiapkan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian kita bisa membaca firman Tuhan, tidak lagi yang bisa menghalangi kita untuk memahaminya, mengertinya. Tidak ada lagi selubung-selubung yang menyembunyikannya, tetapi Alkitab telah membuka seluruhnya apa keinginan Tuhan dan rencana Tuhan. Maka mari buka selubung-selubung, topeng-topeng, kepalsuan-kepalsuan. Kita buka segala sesuatu dengan benar di hadapan Tuhan. Amin. Kami puji Engkau Tuhan yang telah menganugerahkan Yesus anak-Mu untuk membuka seluruh rahasia yang Engkau sembunyikan sebelumnya. Tetapi di dalam Yesus kami melihat kemuliaan-Mu, rencana-Mu, kasih-Mu. Ajar kami Bapa untuk mengertinya. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.